Wah, jangan deh Jis, jangan dikasih ide deh. Nanti orang-orang punya idenya kayak gitu. Wah, logonya bagus, saya ambil deh. Dia nggak punya. Jis, setelah 5 tahun lebih nih ya, aku berkecimpung di dunia bisnis. Tapi kadang-kadang masih tetap aja ada istilah bisnis itu yang aku tuh ini apa ya gitu. Yeah. Sering kadang dulu kan waktu awal-awal aku tuh kayak invoice apaan tuh? Kan kayak semacam dalam bayanganku itu stroke lah ya. Yeah. Bahasa pasar kan stroke gitu. Bond lah. Bond ya. gitu. Nah, invoice apaan nih gitu. Nah, ternyata di luaran sana para pelaku usaha UMKM itu masih banyak yang masih apa ya, samar-samar dengan istilah-istilah bisnis kekinian gitu. Ya. Ya ada yang mau kan kayak sekarang tuh ada PIRT, ada apa gitu istilah-istilah sekarang ya. Nah, salah satunya itu haki gitu. Nah, kira-kira haki ini tuh apa sih gitu? Kan kita sering promo soal haki gitu ya. Ya. Banyak banget nih yang nanya ke Kebun Desain juga. Yang nanyanya salah. Oke. Salah. Katanya Bang mau daftar haki katanya. Terus Bang mau daftar merek. Oke. Terus ada juga yang dia pakai istilah mau paten logo katanya. Mau paten logo gitu. Ada juga yang bilangnya mau daftar haki merek katanya. Jadi macam-macam lah istilah yang maksud mereka itu sebenarnya itu daftar merek kalau ke Kebun Desain. Kalau yang saya baca ya, tapi ternyata yang nanya ini mereka pakai istilah-istilah yang salah gitu sebenarnya. Nah, haki itu sendiri adalah singkatan dari hak kekayaan intelektual. Oh, haki itu satu singkatan ya? Ya, hak kekayaan intelektual. Nah, itu mencakup semuanya. Mencakup apa ya? Itu istilah untuk karya yang mau didaftarkan atau apa? Yang dihasilkan dari intelektual kita. Oke. Karya itu kan banyak ya? Ya, ada lagu, ada lukisan, ada misalkan buku. Nah, ada juga yang mungkin desain, terus ada yang berupa inovasi, bisa ide produk. Nah, itu termasuk ke dalam kekayaan intelektual gitu. Jadi itu istilah umum. Jadi ketika teman-teman bilang mau daftar haki, itu kurang tepat sebenarnya. Iya, soalnya yang mana gitu ya, mau didaftarkan gitu. Daftar haki apa nih gitu. Iya. Kan gitu. Jadi bukan menggunakan Bang mau daftar haki ya, tapi Bang mau daftar ini gitu daftar merek misalnya. Nah, contohnya itu haki itu kalau misalkan bahasa lain ya, hewan lah. Haki itu adalah hewan. Jadi kalau misalkan ke toko pet shop atau ke toko ke toko peternakan, Bang saya mau beli hewan gitu. Kan aneh. Karena itu sebenarnya istilah umum. Iya. Mau beli hewan apa? Beli ayam kan gitu. Langsung aja beli ayam, beli kambing, beli sapi. Iya. Kok beli hewan sih gitu. Iya, petugasnya kan bingung nantinya ya. Iya, aneh aja gitu. Iya. Iya. Benar. Jadi haki itu kayak semacam apa namanya, yang menaungi berbagai macam yang mau didaftarkannya gitu ya. Ya, yang menaunginya itu. Oke. Nah, tadi kan udah disebutin tuh ada istilah apa namanya, merek, ada logo, ada brand, ada apalagi tuh paten, macam lah, banyak lah ya. Yang mau didaftarkan ini tuh apa tuh bedanya, itu apa tuh? Nah, si haki ini kan umumnya ya. Nah, di bawahnya kan ada lagi itu istilah-istilah lagi turunannya. Yang pertama adalah paten. Paten itu adalah ciptaan berupa inovasi. Inovasi terus atau teknologi atau misalkan mesin. Ataupun sebuah metode lah gitu. Contoh misalkan kalian menemukan sinyal baru untuk handphone misalkan. Sinyal 20G misalkan. Ya, 20G misalkan. Nah, itu masuknya ke paten. Bukan ke daftar merek, bukan ke hak cipta, bukan. Itu namanya paten gitu. Atau misalkan metode, misalkan yang tadinya mencuci itu pakai air. Nah, teman-teman punya metode ternyata membersihkan pakai pasir misalkan. Yang kemarin sempat rame, Jis. Apa tuh? Apa yang pakai motor berbahan bakar air. Nah, itu ya.
itu termasuk paten. Paten ya itu Paten, daftarnya ya. gitu. Berarti Bang, saya mau daftar haki paten itu Ya, bisa ya? bisa masuk? itu. Oke. Mau daftar nih haki paten, saya punya inovasi ini. Oke. Kayak gitu. Terus, nah ada lagi hak cipta. Nah ini yang paling sering ketukar, hak cipta dan paten. Kalau hak cipta itu lebih ke industri kreatif. Oh, haki juga sih istilahnya kayak hak cipta juga sih. Haki kekayaan intelektual. Iya. Kalau disingkat jadi hak cipta. Iya gitu maksudnya. Saya juga kadang-kadang gitu. Haki istilahnya tuh hak cipta gitu. Mendengar itu kayak gitu. Ternyata hak cipta gitu. Iya, padahal hak cipta itu di bawahnya haki gitu. Iya. Mau daftar hak cipta gitu ya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi hak cipta ini kalian menciptakan sesuatu yang kreatif. Kreativitas kayak apa? Musik, lukisan tadi, terus buku termasuk buku. Pokoknya sesuatu hal yang kreatif gitu. Oke, itu tergolongnya masuk ke dalam kelompok hak cipta ya. Hak cipta gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kalau UMKM kan biasanya terkait dengan produk nih. Bang, saya kemarin sempat ada klien tuh, Bang, saya bikin produk layang-layang segi 6 katanya. Itu sempat ramai juga tuh. Ya, saya yang menemukannya, dia mengklaim gitu. Berarti dia daftarnya ke paten. Oke. Karena berupa inovasi ya. Oke. Produk gitu. Itu namanya hak paten. Nah, kalau misalkan kalian menciptakannya itu misalkan film atau kartun, nah itu baru masuk ke hak cipta gitu, bukan ke paten gitu. Oke. Itu ya kalau industri kreatif hak cipta gitu ya. Nah, terus ada lagi nih daftar merek. Daftar merek nih. Nah, merek itu apa? Ini simpang siur juga di UMKM ini. Saya mau daftar paten merek. Aduh, kok paten merek salah juga gitu ya istilahnya gitu. Oke. Paten kan tadi inovasi, teknologi gitu ya, produk ya. Nah, kalau merek itu adalah nama untuk menjadi apa ya namanya tanda jual beli gitu. Itu mau produknya apapun, kalau dijual pakai nama merek itu gitu. Oke. Gimana ya jelasin ya? Merek itu nama jualan lah gitu. Ya, disederhanakan aja deh, Jis. Ya, nama brand kita, nama merek kita gitu ya. Iya, nama merek itu. Merek itu tanda jualan sih bener apa ya? Yang gampang itu agak susah juga nih ngejelasin. Yang mudah deh, yang mudah diistilahkan apa? Kalau nama kamu misalkan, ya, kamu sebagai tanda gitu ya? Iya, misalnya nama saya Ajis. Nah itu kan nama ya. Tanda kan? Tandanya gitu, bahwa orang ini namanya Ajis. Ya, gitu. orang yang bergedegan ini adalah Ajis. Ya betul, kayak gitu. Bisnis juga sama nih. Oh ternyata misalkan jaket ini mereknya misalkan Erigo. Misalkan. Berarti ini dikeluarinnya sama Erigo. Gitu. Bukan sama nama merek yang lain ya. Ya. Misalkan Skechers gitu ya. Dan produknya bisa macam-macam, nggak harus terpaku pada produk A, produk B gitu. Nah gitu. Jadi merek itu tanda untuk jual beli lah, biar bisa dijual belikan nih. Oke. Nah gitu. Itu udah 3 ya tadi. Ya. Haki paten, ya. Daftar haki paten, daftar hak cipta, dan daftar haki merek. Nah, daftar haki merek itu jual beli. Nah, ada lagi yang bikin simpang siurnya nih, logo. Istilah logo ternyata malah nyambung ke haki-haki ini di UMKM. Mas saya mau mendaftarkan logo katanya. Mau mempatenkan logo. Nah, itu jadi bingung. Nah, logo ini didaftarkannya tuh mau jadi sebagai tanda jual beli, atau kalian sebagai pencipta atau desainer logonya gitu. Itu yang bikin bingung di teman-teman UMKM. Bisa masuk sebetulnya ya. Bisa masuk ke hak cipta. Ya, sebagai kreasi desain, sebagai kreasi lukisan misalnya gitu ya. Iya, betul. Jadi contohnya gini, logo dalam hak cipta nih ya. Jadi saya menggambar logo misalkan. Logo McDonald. Nah, saya mendaftarkan karya itu
ke dalam hak cipta. Ya, kekayaan intelektual atas hak ciptanya saya menciptakan gambar saya itu. Menciptakan gambar itu gitu. Dan tidak untuk dijual gitu, bukan untuk tanda jual. Iya, benar-benar. Karena itu karya saya aja gitu untuk apa itu, ya? Itu mah penggunaannya saya kayak musik ya, saya menggunakan buat konser gitu buat saya. Ya, itu buat saya sendiri gitu. Karena saya yang menciptakan. Jadi kalau misalkan ada orang yang pakai lagu itu harus bayar ke saya. Harus bayar kan gitu. Atau ada orang-orang yang misalkan logo itu disalahgunakan, misalkan malah dipakai jual beli. Nah, itu kita bisa ngeklaim gitu. Ya, kalau misalkan dipinjam, ditempel di acara apa misalkan logonya gitu ya. Itu ya harus bayar harus gitu. Bayar gitu. Oke. Berupa royalti kepada desainernya. Itu logo kalau didaftarkan pada hak cipta. Nah, logo kalau didaftarkan ke dalam hak merek itu sebagai tanda jual beli. Tanda jual beli. Ya. Sebagai identitas ya, sebagai identitas jual beli. Gitu. Contohnya gimana? Jadi misalkan McDonald tadi masih tetap McDonald ya. McDonald didaftarkan sebagai merek. Nah, artinya bahwa semua produk McDonald itu kan ada misalkan burger. Berarti burger ini burgernya McDonald gitu. Kalau ada yang jualan burger pakai nama McDonald, tapi ternyata bukan dari aslinya gitu ya, itu bisa ngeklaim. Oke. Atau misalkan kita pakai McDonald's untuk misalkan seblak, kan tidak terdaftar sebagai seblak gitu. Iya, benar. Iya, nah kalau merek ini memang terkait dengan produknya apa. Produknya biar sesuai dengan yang didaftarkan gitu. Misalkan burger McDonald. Otomatis kalau ada orang yang jualan burger pakai McDonald, itu bisa diklaim gitu. Kayak gitu. Benar. Mungkin gini, Jis, beda nggak nih? Bingung juga nih. Gini. Tadi logo daftarnya merek nih ya. Tadi McDonald. Ya, McDonald. Buat jual beli kan? Ada produknya yang dijual beli kan? Ya. Nah, ini desainer menciptakan logo McDonald. Enggak, jangan McDonald lagi deh. Misalkan Noah. Ya, Noah. Di hak ciptakan lah. Si logo Noahnya yang kayak sayap itu ya. Ya. Nah, itu kan dia nggak jualan lain-lain, cuman mau konser-konser aja misalkan. Ya. Berarti kan itu mah sebagai hak cipta ya? Hak cipta. Enggak, identitas hak cipta buat logonya sebagai dihak ciptakan sebagai identitas dari sebuah grup band. Bukan, salah. Gimana? Kalau misalkan di hak cipta logo Noah nih ya, misalkan logonya itu buatan Ariel. Nah, dia menghak ciptakan logo Noah. Terus mencipta logo Noah, terus mendatarkan ke hak cipta. Nah, otomatis itu tandanya bahwa logo itu buatan Ariel. Oh, hanya sebatas itu? Hanya sebatas itu. Personil lain tidak bisa mengaku-ngaku logo itu. Ciptaan dia gitu. Oh, iya. Itu. Itu mah kayak semacam nilai saya mengeluarkan itu gitu. Ya, bahasa lainnya karangan lah. Itu karangan saya. Iya, benar. Kamu jangan ngaku-ngaku itu karangan kamu. Itu karangan saya. Itu punya nilai keindahan yang bisa dinikmati keindahannya lah gitu lah ya. Ya, kayak gitu. Jadi contohnya misalkan, kok kamu gambar saya lagi sih? Kan saya udah ngegambar itu di tahun ini misalkan. Gitu jatuhnya. Iya, benar. Nah, kalau misalkan logo Noah ini sebagai identitas band, sebagai identitas dari lagu-lagu misalkan, atau untuk konser, nah itu baru ke merek. Oke. Ke merek. Oke. Ngerti ya berarti ya? Ya. Fungsinya itu ternyata itu. Kalau hak cipta logo itu lebih ke siapa pembuatnya. Sebatas itu aja lah ya. Siapa pembuatnya. Itu apresiasi tertinggi dari seorang pencipta kayak gitu. Ya. Bahwa itu diketahui itu adalah hasil ciptaan seseorang gitu. Bukan hasil kreasi orang lain. Bisa wah indah banget nih orang ini jenius, ibaratnya jadi kayak gitu pengakuan kejeniusan orang ini. Tapi beda lagi kalau logo itu dipakai sebagai identitas sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan jual beli lah gitu, ada transaksi jual beli gitu ya. Nah, itu masuk ke merek. Nah, makanya jarang banget orang mendaftarkan logo sebagai hak cipta. Karena fungsinya juga kurang.
ya cuannya cuman sekali. Iya. Kalau misalkan lukisan gitu ya, cuannya sekali aja mungkin gitu. Jadi siapa ya? Biasanya yang menghak cipta itu, yang mendaftar hak cipta itu adalah yang orang tuh ngelihatnya itu tadi keindahan. Wah, ini gambar bagus nih. Saya mau pakai gambar ini untuk desain baju. Nah, itu kan baru kita izin ke desainernya. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba ada misalnya gambar SpongeBob misalkan, tiba-tiba kita main asal pakai aja SpongeBob. Sedangkan itu udah didaftarkan hak cipta. Nah, itu melanggar gitu. Iya benar. Gitu. Benar. Nah, gitulah ya secara kurang lebihnya seperti itulah ya. Itu apa ya? UMKM ini bingung kalau UMKM ini daftarnya yang mana gitu. Oh iya, balik lagi tuh ke UMKM. Oh jelas sih harusnya UMKM kan usaha ya. Ya. Harusnya daftarnya merek ya. Daftarnya merek si logonya itu. Jangan daftar hak cipta. Tapi mereka ada juga kemarin-kemarin yang mau mendaftarkan produknya. Ada layang-layang segi 6 tuh kemarin tuh ya. Terus ada juga dia hak paten kalau itu. hak paten. Masuk hak paten. Terus ada juga kemarin pembersih. Alat pembersih dia mengklaim si ini ciptaan dianya sendiri tuh. Oh, desain mesinnya mungkin fungsinya. Ya, desain mesinnya ciptaan dia sendiri. Jadi dia pengen hak paten katanya. Tapi dia jualan juga. Tapi dia jualan juga si itunya tuh. Oh, ya mungkin nanti dengan merek tertentu mungkin. Nah, otomatis dia daftarnya 2 tuh. Hak paten mesin sama merek untuk jual belinya. Oke. Soalnya kan misalkan tadi layang-layang belum ada mereknya nih, baru cuma idenya aja, inovasinya segi 6 ya. Ya, mereknya segi 6-nya ini, desain segi 6-nya itu hak patenin dulu supaya orang tidak bisa niru desain kerangkanya. Ya, betul. Nanti baru mereknya merek apa, misalkan cap kuda misalnya gitu ya. Ya, misalnya layang-layang cap kuda. Nah, otomatis si cap kuda ini bisa menjual si layang-layang segi 6 ini. Ataupun layang-layang yang segi lain bisa, yang karya orang bisa juga, yang nggak ada hak patennya ya. Yang nggak ada hak patennya, yang umum lah, yang segi 4, belah ketupat, nah gitu. Itu bisa si cap kuda ini. Nah, cuman orang lain kalau pengen ngeklaim si layang-layang segi 6 itu nggak bisa. Harus minta izin dulu ke si cap kuda. Ya, bisa ke cap kuda atau bisa ke ke pembuatnya. Oh iya, orang yang mendaftarkan patennya ya. Ya, karena kan bisa ada juga yang mendaftarkan secara pribadi gitu. Itu kan otomatis harus izin ke situ. Iya, benar. Untuk merancang produk apa ya namanya? Memakai rancangannya ini. Iya, rancangan produknya ya, benar. Nah, itu yang belibet itu di situ. Iya. Berarti ada berapa tuh ya? Haki paten tadi awal, hak cipta, haki merek. 3 berarti ya? 3, ada 3. Ya? Ada 3. Ya, itu yang paling apa ya, sering dihadapi oleh UMKM dan membuat bingung. Ya, sebenarnya sih cuma 3 tapi menjelimet gitu. Menjelimetnya itu apalagi ada logo itu tadi. Logo ada yang bisa dicipta, ada yang didaftarkan ke hak cipta, ada yang bisa di merek. Nah, itu membuat orang pusing. Nah, ada juga nih yang ngakalin. Jadi kan mau daftar merek. Dia pakai nama dan logo A misalkan. Udah ada yang pakai. Akhirnya dia mendaftarkanlah ke hak cipta. Yang sebenarnya fungsinya itu berbeda gitu. Bukan gitu sih caranya, saudara. Kalau hak cipta berarti kamu punya kepemilikan atas desainnya. Desain logonya. Ya. Tapi jadi bisa menggugat, Jis. Menggugat si merek. Ya kenapa pakai, karena itu kan karya saya ya gitu ya. Iya gitu. Tapi pintar juga sih dia, Jis. Kalau misalkan sama banget itu kemungkinan bisa sih. Ya jadi kan gini, woi kamu punya bisnis pakai logo saya itu. Nah, itu bisa. Gitu kan? Bisa. Kamu kok bisnis pakai ciptaan saya sih gitu. Iya. Itu bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan itu peruntukannya sebenarnya. Wah, jangan deh, jangan dikasih ide deh. Nanti orang-orang punya idenya kayak gitu. Wah, logonya bagus, saya ambil deh. Dia nggak punya ininya. Nggak punya patennya, nggak punya apanya, hak ciptanya. Kacau sih nanti kalau kayak gitu. Itu akan dibuktikan di persidangan. Itu siapa apakah yang palsunya ini yang hak ciptanya atau yang hak mereknya? Nah.
Itu ya. Ya itu ya. Tapi kalau itu beneran, misalkan Anda seorang desainer, penggambar gitu ya, upload aja, asal upload gitu ya ke internet, misalkan ke apa namanya, ke Instagram gitu ya. Belum dihak ciptain. Ada tuh kan banyak tuh orang-orang pebisnis kan, UMKM gitu kan, yang cari-cari logo kan, yang gratisan. Wah ini bagus, comot aja kan, suka ada yang kayak gitu, Jis. Sering. Nah itu kasusnya beda tuh. Kalau kayak gitu memang harusnya dituntut sih. Itu melanggar gitu. Melanggar itu. Nah si desainernya melanggar hak ciptanya itu, nah si apanya? Biasanya si usahanya itu, kalau misal pakai desainernya itu yang kena. Yang nyalahin desainernya. Nyalahin ke desainernya. Oh, nyalahin ke desainernya. Oh, saya nggak tahu kan, saya pakai kiriman kamu katanya gitu. Kan gitu. Iya. Kita nggak nyuruh dia plagiat kan gitu. Iya benar. Biasanya gitu. Itu mending kalau yang dia pakai jasa desainer kan. Ya, nah kalau yang ngambil sendiri, nah itu lebih parah. Itu lebih parah itu. Itu kan suka ada aja, Jis. Kan sering. UMKM itu kan ada yang mau pakai jasa studio desain gitu ya, supaya profesional. Ada juga yang mahal. Ya udah saya cari sendiri aja. Tiba-tiba kan Google atau googling dapat ada di Instagram gitu kan, dicomot kayak gitu misalkan. Kebun desain juga pernah. Apa tuh? Pernah ada beberapa kasus ya. Yang pertama, kita bikin logo nih. Bikin logo. Cuman logo ini memang logonya tipenya logo maskot lah. Yang ada bentuknya gitu. Tiba-tiba kita nemu ada kaos yang pakai logo gitu, logonya kita gitu, logo sebenarnya logo orang tapi itu karya kita gitu. Padahal si yang jual kaos ini tidak ada hubungannya sama si klien kita ini, gitu. Jadi logo klien kita kok dipakai dijual jadi kaos sih? Gitu. Iya. Nah itu kita pernah kayak gitu, pernah ya. Aneh. Kita tegur juga, udah. Terus ada lagi yang diganti, mirip. Jadi nggak plok dipakai 100%, tapi di rumah dia diganti gambarnya gitu. Bagian-bagian tertentunya. Iya, bagian-bagiannya diganti gitu. Atau ada juga ini, Jis, yang aku itu ada klien yang, wah ini buatannya bagus bang, saya pengen yang kayak gini dibuatin lagi. Itu banyak juga yang kayak gitu. Mas saya pengen kayak gini aja katanya. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Kan udah punya orang. Itu kan klien kita, itu teh udah logo klien kita kan, yang udah beres itu mah gitu kan. Jangan sama kayak logo klien kita yang lain atuh gitu kan. Ini ini belum masuk ke ranah haki ya. Iya. Maksudnya belum ke haki, ya kalau bisnis harus beda lah gitu logonya. Masa kita logonya sama kayak orang sih? Bener. Itu kadang aneh aja sih pola pikirnya. Kok ada orang yang mau gitu, logonya mirip sama orang lain gitu. Iya. Memang secara mental gitu, secara moral ya. Iya. Kok ada yang kesana gitu. Kalau misalkan udah masuk haki ya udah jelas salah. Bener kayak gitu ya. Nah itu ya teman-teman, perbedaan tadi istilah-istilah di dalam mendaftarkan kekayaan intelektual di Dirjen Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah itu Dirjen Kekayaan Intelektual atau DJKI. Ya. Itu yang menaungi badan pemerintah ya. Bisa gini nggak istilahnya? Daftar haki ke DJKI. Nah bisa. Gitu ya. Daftar haki ke DJKI. Hakinya haki apa nih? Nah, gitu. Nanti ada lanjutannya haki apa? Haki gitu apa? Haki paten, haki merek, atau haki apa? Gitu. Nah, itu ya. Itu ya istilah-istilahnya ya, teman-teman. Jadi, kalau nanti kita menjelaskan lagi, kadang kan ada klien yang tetap aja ada suka yang daftar logo paten, daftar logo hak cipta, daftar logo merek, itu yang mau yang mana gitu ya. Itu suka ada. Nah ini penjelasannya kita udah jelasin kayak gitu ya teman-teman ya. Ada lagi, Jess? Udah itu aja. Nah itu ya, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan karena kita ini udah dijelaskan tadi itu studio desain gitu ya. Kita jualan desain, jualan desain logo, desain kemasan, desain sosial media, video iklan, gerobak, dan desain-desain lainnya untuk menunjang bisnis teman-teman bisa di order langsung di Kebun Desain. WA-nya ada di bawah. Nah kita juga selain desain membantu mendaftarkan haki yang tadi ya. Haki bisa, hak cipta bisa, merek, daftar merek bisa, paten juga bisa. Ketiga-tiganya bisa ya? Bisa. Itu kalau butuhnya yang mana langsung aja ke WA di bawah. Iya, WA juga di bawah ya.
kita bantuin kalau misalkan teman-teman nggak mau pusing daftar sendiri gitu ya, pusing misalkan gitu, kita bisa bantu buat daftarin kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.